Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini, kembali aku akan merangkum sebuah film Korea yang bergenre action dan berlatar belakang kerajaan Korea tempo dulu. Dan film ini berjudul The Swordsman yang rilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang pendekar pedang terkuat yang bernama Taeyul, yang diperankan oleh aktor Korea kenamaan yaitu Jang Hyuk. Dan juga film ini pun diperankan oleh aktor tanah air yang pasti kalian kenal yaitu Joe Taslim. Tapi sebelum memulai ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini. Oke, jika sudah, dengan tidak berlama-lama lagi langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dari beberapa pasukan berkuda dan diketahui adalah Raja Joseon dan beberapa pengawal setianya. Mereka melarikan diri dari kejaran pasukan pemberontak sang raja ke sebuah rumah persembunyian, dan terlihat salah satu pengawalnya membawa seorang anak bayi. Tidak berselang lama datanglah pasukan pemberontak. Mereka menghujani anak panah ke beberapa pengawal raja dan menyiksakan pengawal raja terkuat yaitu Taeyul. Akhirnya terjadilah duel 1 lawan 1 antara Taeyul dan pemimpin pasukan tersebut. Duel pun terjadi dengan sangat sengit dan akhirnya scene pun berganti ke beberapa tahun kemudian. Pada sebuah daerah perbukitan terlihat seorang anak perempuan yang sedang memburu seekor kelinci, dan tiba di belakangnya seorang laki-laki yang diketahui itu adalah ayahnya. Laki-laki ini terlihat rabun pada penglihatannya dan itu membuat fisiknya terlihat lemah. Lalu pada suatu hari seorang biksu memeriksa dan mengatakan matanya bisa saja buta jika tidak segera diobati. Dan biksu tersebut mengatakan obatnya itu ada di kota Joseon dan dia memberikan alamat tempat membeli obat tersebut. Lalu anak perempuan ini memujuk ayahnya untuk pergi ke kota dan mencari obat tersebut. Anak ini bernama Taeyok dan ayahnya ini yang ternyata adalah Taeyul, seorang pendekar pedang terkuat kerajaan Joseon yang telah lama menghilang. Lalu sampailah mereka pada sebuah pasar. Selagi melihat-lihat mereka mendengar keributan dan ternyata itu adalah para pedagang budak dinasti Qing. Sentak para prajurit Joseon ingin membubarkan keributan tersebut, tapi tidak berani melerai dikarenakan para penjaga Joseon mengetahui mereka adalah para penjual budak dari kerajaan Qing. Dan Taeyul pun tidak mau ikut campur dan memilih diam, lalu segera mengajak putrinya pergi dari sana. Adegan pun berganti ke tempat salah satu pejabat tinggi Joseon. Ada pedagang budak dari dinasti Qing tiba di sana, dipimpin oleh seorang yang bernama Guru Tai. Dia adalah ahli pedang dari dinasti Qing yang sangat disegani, sekaligus ketua Persatuan Perdagangan Budak. Maksud kedatangannya adalah untuk menantang salah satu pendekar pedang Joseon, dan tantangan tersebut diterima oleh Seung Ho. Duel pun terjadi antara anak buah Guru Tai dan Seung Ho, dan akhirnya dimenangkan oleh Seung Ho. Dan terlihat Guru Tai bersemangat karena masih ada pendekar pedang yang hebat di Joseon. Setelah itu, Guru Tai pun pergi bersama anak buahnya. Kembali ke Taeyul dan putrinya yang telah sampai di alamat yang dituju, dan mereka bertemu dengan seorang wanita yang bernama Seon. Lalu Seon berkata obat itu sangat mahal. Lalu Taeyok memberikan kulit kepada Seon sebagai barter untuk obat tersebut. Tapi malah Seon berkata kulit tersebut tidaklah cukup untuk membeli obat yang mereka miliki dan akan membelinya saja dengan uang. Tapi Taeyok menolaknya dan mengambil kembali kulit tersebut lalu pergi dengan ayahnya. Ketika hendak pergi, mereka berpapasan dengan kelompok Guru Tai. Kedatangan Guru Tai ke sana untuk mengajak kerja sama bisnis perbudakan kepada Seon. Tapi di sini Seon menolak ajakan Guru Tai tersebut. Di sini Guru Tai terlihat sedikit kesal kepada Seon yang telah menolak ajakannya. Lalu Taeyul dan putrinya berkunjung ke rumah kenalannya yang dipanggilnya Bibi oleh Taeyok. Dan mereka bermalam di sana untuk beristirahat melanjutkan perjalanan ke gunung esok hari. Di tempat yang lain terlihat Seon yang lagi berbincang dengan seorang pejabat penting di Joseon. Dan dia menyuruh Seon untuk mencarikan wanita muda dengan alasan untuk dijadikan seorang yang bisa menjaga orang sakit. Dan Seon menyanggupi permintaan tersebut.
Lalu Sion menemui Taeyuk ke rumah bibinya dan berkata kalau dia mau menjadi anak angkat dan menjaga orang sakit, dia akan mendapatkan obat untuk ayahnya secara gratis. Lalu Taeyuk pun menyetujuinya tanpa memberitahu ayahnya terlebih dahulu. Di tempat lain, Singhoo diundang Guru Tai ke kediamannya untuk bergabung dengan dirinya. Lanjut, saat Taeyuk mengantar Sion ke rumahnya, terdengar keributan dari dalam rumah. Ternyata anak buah Guru Tai membuat kegaduhan dengan pelayan wanita. Dan terjadilah duel antara Sion dan pengawal pribadinya dengan salah satu anak buah Guru Tai. Namun mereka berdua bukanlah tandingannya. Lalu tiba-tiba Taeyuk masuk dan melayangkan batu tepat ke muka dan membuatnya sangat marah. Saat anak buahnya Guru Tai ingin menyerang Taeyuk, tiba-tiba datang Taeyul menghadang dan berkata dia adalah ayahnya yang kebetulan lewat dengan putrinya tersebut. Dan Taeyul meminta maaf karena kecerobohan putrinya. Dan di sini anak buah Guru Tai berkata dia akan memaafkan, namun dengan syarat Taeyul harus berlutut memohon maaf di kakinya. Dan di sini Taeyul memenuhi keinginan si anak buah Guru Tai tersebut karena tidak ingin memperpanjang masalah. Lalu tiba-tiba anak buah Guru Tai yang lain menyerang karena dia mengetahui gerak-gerik Taeyul bukanlah orang biasa, melainkan seorang pendekar pedang. Lalu duel pun terjadi. Si botak menyerang dengan sangat agresif. Namun tetap dia bukanlah lawan yang setara dengan Taeyul yang levelnya jauh di atasnya. Dari kejauhan, duel tersebut disaksikan oleh Singhoo dan sepertinya mengetahui itu adalah Taeyul si pengawal Raja Joseon yang telah lama menghilang. Malam harinya, Taeyul menceritakan semuanya kepada Taeyuk bahwa Taeyuk adalah seorang anak raja. Tapi Taeyuk tidak peduli karena dia sudah nyaman menjadi anak Taeyul. Dan berkata kepada Taeyul dia akan mendapatkan obatnya dengan cara bekerja di rumah pejabat dan menjadi anak angkatnya. Selagi Taeyul tertidur, diam-diam Taeyuk pergi dan dijemput oleh suruhannya Sion. Tapi di sini Taeyul pura-pura tidur dan mendiamkan karena itu sudah menjadi keputusan Taeyuk. Lalu di kediaman Guru Tai menerima laporan bahwa si botak telah dikalahkan. Dan di sini Guru Tai sangat penasaran dengan Taeyul dan menyuruh beberapa ninja untuk membunuh si Taeyul. Di tengah perjalanan, Taeyul diserang para ninja suruhannya Guru Tai tersebut dan lagi-lagi dengan mudah Taeyul menghabisi musuh-musuhnya. Lalu Taeyul bergegas mencari Taeyuk karena ada firasat bahwa anaknya itu lagi dalam bahaya. Singkat cerita, Taeyul yang bersama Sion ke rumahnya si pejabat tempat Taeyuk bekerja. Namun kedatangan mereka terlambat, terlihat rumah tersebut telah hancur berantakan. Dan diketahui juga, Taeyuk dan putrinya pejabat telah diculik oleh para anak buahnya Guru Tai. Esokan harinya, para prajurit Joseon di bawah perintah pejabat yang anaknya diculik hendak menyerang markasnya Guru Tai. Tapi ternyata prajurit Guru Tai telah siap dan menggunakan senjata dan dengan mudah membunuh semua prajurit Joseon. Lalu tiba-tiba datanglah Taeyul ke sana dan terjadilah duel kembali. Tapi kali ini Taeyul diserang oleh prajurit bersenjata. Namun Taeyul mampu menghabisi semua anggota Guru Tai yang menggunakan senjata tersebut. Saat Taeyul berpikir semuanya telah dikalahkan, tapi ternyata muncul lagi pasukan ninja. Dan duel pun terjadi untuk yang kedua kalinya. Dengan sangat kelelahan, akhirnya Taeyul benar-benar berhasil menghabisi semua anak buah Guru Tai. Namun Taeyuk dan putrinya pejabat tidak berada di sana, melainkan di penampungan para budaknya Guru Tai. Pejabat Joseon itu memohon kepada Taeyul untuk membebaskan putrinya yang disandera oleh Guru Tai. Tapi ketika itu juga Taeyul jatuh pingsan. Ketika Taeyul terbangun, dia telah berada di rumah Sion yang juga telah mengobati matanya. Dan Sion berkata bahwa Taeyul harus beristirahat untuk sementara waktu. Tapi Taeyul pergi begitu saja untuk menyelamatkan putrinya. Taeyul terlebih dahulu mampir ke rumah temannya si ahli pembuat pedang. Lalu mengambil pedang pesanannya dan langsung pergi lagi menemui Guru Tai untuk menyelamatkan Taeyuk dan orang-orang yang telah disandera oleh Guru Tai. Sesampainya di markas Guru Tai, Taeyul dihadang oleh Singhoo yang telah menjadi anak buahnya. Dan duel pun terjadi lagi seperti waktu dulu ketika Taeyul berduel dengan Singhoo. Tapi kali ini Singhoo kalah dan Guru Tai yang melihat hal tersebut langsung membunuh Singhoo karena mungkin sudah tidak berguna lagi untuk dirinya. Duel pun berlanjut di atas panggung antara Taeyul dan Guru Tai.
disaksikan Taeyuk yang sedang disandera oleh selirnya si Gurutai. Terjadilah duel yang sangat seru antara jago pedang Joseon dan si Gurutai, si jago pedang dari dinasti Qing. Karena pengaruh matanya dan juga fisiknya yang sudah terlalu lelah, Taeyul pun kewalahan dan terkena sabutan pedang yang cukup parah. Ada adegan ketika Taeyul berbalik badan dan dengan sangat cepat menyayat leher selir Gurutai yang lagi menyandera Taeyuk. Dan itu membuat si Gurutai sangat marah dan melampiaskan kemarahannya dengan menyerang Taeyul dengan sangat agresif. Saat Taeyul mulai terpojok, dia membuat teknik baru. Dan akhirnya Gurutai pun tewas di tangan Taeyul. Dan pada akhirnya Taeyul dan putrinya kembali menjalani hari-harinya di perbukitan. Dan Taeyuk merasa bahagia walau bukan sebagai putri raja. Tapi kehidupannya damai dan menyenangkan di samping Taeyul sebagai ayahnya. Dan film pun selesai. Di sini kita patut bangga kepada Abang Joe Taslim yang perannya vital di film ini. Sebagai tokoh antagonis, aktingnya sangat memukau dan membanggakan. Oke guys, sekian dulu alur cerita film The Swordsman dari aku. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Klik like jika kalian suka, klik subscribe jika kalian penasaran dengan alur cerita film selanjutnya. Kalian juga bisa request film untuk aku ceritakan dengan cara tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. See you in the next spoiler.